Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam persekutuan ibadah. Dan sebelum kami mulai ibadah, kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang perlu didukung dalam doa sapaan. Silakan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama keluarga, kami selamat datang di tempat kami. Secara khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta yang telah hadir pada malam hari di ibadah misa kami, juga untuk speaker dan teman semua. Dan kami sebagai selaku kepala keluarga di sini mohon dukungan doa. Secara khusus untuk kami, sepeninggal daripada Oma, kami sudah menjadi seorang yatim piatu, tapi kami punya percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, ketabahan dalam menjalani hidup ini. Kami selalu dekat dengan Tuhan dan selalu senantiasa bersukacita meskipun orang tua sudah tidak ada. Mohon dukungan doa pada saat ini. Kami juga sebagai kepala keluarga di sini, dengan doa berkat kekuatan bagi kami, secara khusus kami sebagai kepala rumah tangga dan juga keluarga yang ada di Swedia, di Australia, di Kupang maupun di Surabaya. Kami mohon dukungan doa juga agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan secara khusus juga kami sampaikan beberapa minggu yang lalu saat Oma meninggal, kami sebagai kepala keluarga untuk berterima kasih pada perwakilan dari Umat Salom itu Yayasan Kristus yang pada saat meninggalnya Oma telah hadir dan untuk menjadi bagian daripada kami meskipun kami tidak hadir, tapi kami sangat bersyukur dan sukacita karena ada wakil daripada keluarga. Itu saja yang kami sampaikan dan demikian dari kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ditro yang sedang menyampaikan kata sambutan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya jemput bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dan untuk menghadap Tuhan kita akan menyanyi Kidung Jemaat 17 bait pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan pada malam hari ini kami adalah persekutuan ibadah keluarga di rumah keluarga Bapak Ditro Manuain. Kami mohon Tuhan hadir di dalam pertemuan kami pada malam hari ini, agar ibadah kami dapat terlaksana dengan baik dari awal sampai dengan selesainya.
Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Ongki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan agar firman-Nya kami renungkan dan dengarkan bersama. Boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan juga berkati kami semua yang hadir agar kami dapat mengikuti ibadah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masyarakat ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 9 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan sebelumnya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Berkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami beroleh hikmat dan pengertian, baik hamba yang menyampaikan maupun umat yang mendengarkan, boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami mau berlakukan itu dalam kehidupan beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang 9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bahkan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mau mendengar dan melakukan dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan berjemaat tentunya diwarnai dengan berbagai dinamika. Dinamika yang tentunya membuat kita harus belajar sebagai jemaat Tuhan bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan ini mau dibawa kemana. Ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka seharusnya pusat kehidupan kita semuanya berpusat kepada Allah, bukan kepada manusia. Tetapi di satu sisi, kita pun sulit untuk memisahkan diri dari manusia duniawi kita. Orang lalu berkata, kan kita masih hidup di dunia. Segala sesuatu itu wajar saja, kecuali kita sudah hidup di surga. Nah, perkataan-perkataan seperti ini muncul ketika terjadi perselisihan. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam pasal 3 ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang disampaikan dalam pasal 1 dan pasal 2. Situasi perselisihan dalam jemaat itu. Lalu Paulus ingin mengetahui apa sih akarnya. Yang pertama Paulus bilang ada iri hati dan perselisihan itu.
iri hati itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak sehat. Ketika kita bicara tentang iri hati, ya. Karena ada orang merasa bahwa dia diberkati, ada orang merasa dia tidak diberkati, ada orang merasa dia lebih besar dan yang lain lebih kecil, ada orang yang merasa bahwa dia lebih baik dan yang lain tidak baik dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini muncul kadang membuat orang hidup dalam sikap iri hati, apalagi ketika dia tidak mampu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Setiap orang punya berkat belum tentu sama, tetapi yang namanya berkat itu asalnya dari sumber yang sama. Kenapa berbeda? Ya kembali pertanyakan itu kepada diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita punya relasi dengan sesama? Apakah dalam kehidupan ini ada kecenderungan kita merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain, sehingga kita merasa berada di zona nyaman yang perlu kita pertahankan? Nah, ketika kita merasa berada di zona nyaman yang perlu kita pertahankan, maka ada orang lain yang mengganggu, akan terjadi perselisihan di sini. Sikap iri juga mendorong kita untuk berusaha menjatuhkan orang lain, menghancurkan orang dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari akan hal itu, Paulus bilang, ya susulah makanan yang kuberikan kepadamu. Memang makanan itu makanan keras, artinya bahwa firman yang disampaikan itu belum dipahami dengan baik dan benar. Padahal saat ini ketika kita bicara dalam kehidupan kita, dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagian besar dari kita terlahir sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Harusnya kita mengenal dan memahami betul apa kehendak Tuhan dalam firman yang disampaikan kepada kita. Sehingga setiap langkah kita bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kehendaki, tetapi semua harus didasari oleh kehendak Allah. Karena Paulus bilang bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini jelas bagi kita. Bagaimana seseorang yang menanam tanpa disiram, itu tanaman tidak akan tumbuh. Lalu orang yang menyiram, apa yang mau dia siram kalau tidak ada yang nanam? Dua-dua bekerja sama. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi kalau Allah tidak menghendaki itu tumbuh, itu pun tidak tumbuh. Artinya bahwa segala sesuatu tergantung daripada kehendak Allah. Kita manusia berusaha. Paulus bilang, aku dan Apolos itu sama. Siapapun pendetanya sama. Siapapun majelisnya sama. Karena tugasnya hanya sebagai orang-orang yang ada di bawah. Yang tugas kita menanam dan menyiram itu ya tugas yang sama. Tapi kita tidak akan mampu memastikan bahwa tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Akan menghasilkan yang baik. Orang nanam pasrah, orang siram pasrah. Tapi dua-dua ini tidak bisa memastikan. Ketika misalnya kita nanam cabai, kita bisa pastikan nah, kalau cabai ini ketika dia mulai buah sampai dia mati, ada sekian ribu buah misalnya. Tidak bisa. Atau apakah dia bisa berbuah? Jangankan kita hitung sekian ribu, apakah dia bisa berbuah atau tidak? Nah, ini kan persoalan yang terjadi, orang tidak menyadari. Bahwa kehidupan berjemaat di GPIB sama halnya dengan ketika Paulus bicara tentang aku menanam, Apolos menyiram. Para pendeta itu datang bergantian. Waktu ke waktu, semua datang. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Gitu kan? Semua punya tanggung jawab yang sama. Semua melakukan hal yang sama. Berusaha melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan cara dan gaya masing-masing. Tetapi dalam perjalanan ini rupanya semua orang tidak tentu tidak bisa menerima. Ada yang senang dengan pendeta A, ada yang tidak suka, ada yang tapi tidak suka dengan pendeta B. Sehingga itu terlihat dari sikap. Sikap bersekutu, sikap beribadah, kehadiran dan partisipasi dalam kehidupan berjemaat itu kelihatan. Ada yang tidak suka sama pendetanya tapi dia kirim persembahannya ke gereja. Dia pikir bahwa dia mengirim persembahan semua persoalan sudah selesai. Tidak juga. Gitu kan? Ada yang datang, dia tetap datang. Tapi dengan pikiran saya tidak akan beri persembahan lebih seperti yang sebelumnya.
Semua punya cara untuk menunjukkan sikapnya. Tapi lalu dalam situasi ini apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari kehidupan kita? Paulus menanamkan supaya ada kesadaran. Jangan bicara tentang diri sendiri. Jadi iri hati dan perselisihan itu tanda sikap manusiawi sebenarnya. Tanda bahwa manusiawi duniawi itu masih menguasai kita. Tetapi dalam keseharian kita berdoa, ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga. Mengaku ya Allah Bapa di sorga berarti kita memposisikan diri kita sebagai anak dari Allah yang di sorga itu. Harusnya kita memisahkan diri. Atau kita berproses untuk meninggalkan manusia duniawi itu. Jangan lagi bicara iri. Jangan lagi bicara dengki. Jangan lagi menciptakan perselisihan. Karena dalam banyak hal, ketika kita bicara tentang perselisihan, misalnya dalam gereja, orang bilang menang jadi bara, kalah jadi abu. Sama-sama tidak ada yang menang. Dia menang di tengah iblis. Karena dia mampu mengadu domba. Orang mampu menangkap iri dan perselisihan itu sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tidak. Itu bukan cara terbaik. Cara terbaik adalah duduk bersama, berdiskusi sama-sama, mencari solusi dan keluar sama-sama. Dengan tentunya mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang berjalan. Kita tidak bisa ambil sikap menjauh, kita pun juga tidak bisa merasa bahwa kita lebih baik sehingga kita berada di sini. Tidak. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita miliki sampai hari ini karena Tuhan perkenankan kita ada dan kita memiliki. Tetapi lalu kemudian ketika kita melihat dari kacamata duniawi, kita berhitung sana sini. Saya sudah lakukan A, saya sudah lakukan B, saya sudah lakukan C. Kalau yang datang, misalnya pendeta ada yang datang tidak sejalan dengan saya, kita lihat aja. Saya berhenti melakukan A, B, dan C tadi. Ada yang bersikap seperti itu. Tapi ya, tidak di jemaat Shalom. Mungkin saya di jemaat lain. Tapi saya ingatkan kita semua, Bapak Ibu yang dikasih itu. Ini bukan perkara Apolos atau bukan perkara Paulus. Tapi yang terpenting di sini bahwa yang memberi pertumbuhan itu adalah yang menghidupkan kita adalah Allah. Tugas kita semua sama. Berjuang, berusaha, tetapi Allah yang menentukan semuanya yang terbaik dalam kehidupan. Jadi mari lewat firman Tuhan ini paling tidak kita belajar bersama. Belajar bersama memahami apa sih arti persekutuan yang Tuhan hadirkan kepada kita. Jemaat Shalom salah satu jemaat yang bertumbuh dalam berbagai pergumulan yang luar biasa. Proses menjadi jemaat pun tidak mudah. Lalu kemudian ketika menjadi jemaat bukan tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi di tengah-tengah masalah itu Allah mempercayakan banyak hal juga kepada kita. Yang tidak orang lain bayangkan. Bahkan kita sendiri mungkin tidak bisa membayangkan apakah kita mampu, apakah kita bisa. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana besar bagi jemaat ini. Semua itu dalam perjalanan menuju ke sana. Tapi bagaimana kita membenahi diri? Jangan melihat siapa lebih baik dan siapa tidak baik. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah berkarya dan berperan dalam kehidupan. Hari Jumat nanti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiknya ada di rumah, Jemaat Shalom akan menjadi penyelenggara vaksin yang kedua kalinya. Tanpa kita mencari, tanpa kita meminta, tapi kita yang ditawarkan. Bukan karena kita hebat, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bukan siapa-siapa, tapi kita dipercayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Semua orang mencari, tidak dapat. Kita diam di tempat, kita dapat. Itulah cara Tuhan bekerja. Makanya saya katakan bahwa jangan lihat siapa. Kita mari lihat pekerjaan Tuhan yang besar yang sudah terjadi dalam kehidupan jemaat. Itu yang kita syukuri dalam kehidupan persekutuan ini. Sehingga kita mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Sikap hidup kita. Jauhkan diri dari perselisihan. Jauhkan diri dari iri, dengki, dan kebencian. Tapi bangunlah kebersamaan. Karena di situ Tuhan akan hadir dengan luar biasa untuk memberi yang terbaik. Terutama memberi pertumbuhan iman dalam kehidupan persekutuan
Jemaat GPB Shalom Denpasar. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, di mana mengingatkan kami kembali bahwa iri dan perselisihan adalah sikap manusia duniawi. Namun di sisi lain ketika kami menyebut Engkau Bapa, berarti bahwa kami bukan manusia duniawi. Kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Karena Allah Bapa yang kami sebut adalah Allah yang pemilik, adalah Allah pemilik kehidupan ini. Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi pertumbuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keseharian kami maupun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, itu adalah tugas yang kami bisa kerjakan. Tetapi yang menentukan baik buruk, bertumbuh tidak, itu ada di dalam tangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan juga menghendaki kami untuk menjauhkan iri dan perselisihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali. Bapak berkati kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom Denpasar. Dalam banyak hal, Tuhan berproses mempercayakan hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan persekutuan. Terkadang di tengah perselisihan, di tengah pergumulan, di tengah perbedaan, di tengah iri, dengki dan kebencian, Tuhan tetap hadir. Begitu ya Tuhan, buka mata kami untuk melihat akan tanggung jawab kami masing-masing. Maksud dan tujuan Allah menghadirkan kami di tengah-tengah dunia, terlebih di tengah-tengah persekutuan. Begitu ya Tuhan, Bapak berkati seluruh pelaksana harian jemaat, majelis jemaat, seluruh unit-unit misioner yang ada. Mampukanlah kami semua untuk bersinergi menjadi satu. Bergandengan tangan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus tengah-tengah kehidupan berjemaat ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kekal dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi jemaat dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Ajarlah mereka untuk sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan ini, sehingga Tuhan juga boleh hadir untuk menumbuhkan iman dan percaya lebih sungguh lagi kepadamu ya Tuhan. Dengan demikian maka keyakinan untuk keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun persoalan dan pergumulan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak-anak pada orang tua dan seterusnya Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, maka iman dan percaya kami akan bertumbuh dalam ketulusan, dalam kesungguhan hati, untuk menjadi bagian dari persekutuan umat Allah di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengambil bagian dalam persekutuan ini, Bapak berkati mereka di dalam pergumulan masing-masing, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai hal, terutama dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Berkati mereka ya Tuhan, mereka masih dalam kandungan, berusia balita, yang di bangku untuk pendidikan, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Mereka yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan mereka yang Tuhan percayakan juga untuk mencari pasangan hidup dalam kehidupan mereka, memberikan pekerjaan bagi mereka, beri yang terbaik ya Tuhan. Sehingga syukur dan terima kasih akan terus naikkan ke hadapan hadirat. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami percaya sungguh akan kasih, juga akan melawat kehidupan keluarga kasih di tempat ini. Keluarga hamba-Mu Bapak Jitro Manwai, Kau kenal Bapak kekasih dalam tanggung jawab tengah keluarga sebagai orang tua, sebagai suami, juga dalam pekerjaan dan aktivitasnya dalam menafkahi kehidupan keluarga ini, juga dalam tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan tengah-tengah jemaat-Mu. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam tanggung jawabnya bersama dengan istri dan kedua anak kekasih. Bapak beri hikmat dan beri kekuatan kepada mereka, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berdoa juga bagi keluarga besar Manwai, baik yang ada di Surabaya, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Swedia ya Tuhan. Bapak berkati mereka yang ada di Kupang juga, Bapak berkati, sehingga hari-hari hidup mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka.
bersama juga dengan keluarga. Ada saudara yang boleh datang dari Kupang, hadir bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Bapak berkati dia dalam keberadaannya bersama dengan keluarga. Dia boleh menikmati sukacita, anugerah penyertaan Tuhan lewat kebersamaan tengah-tengah keluarga menuai di tempat ini. Seluruh kehidupan kami yang mempertaruhkan bangsa dan negara yang kami berdoa menyerahkan kepada-Mu. Bapak pimpin sertai dan berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga Satgas dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19 yang tengah bangsa dan negara ini. Bapak berkati itu sehingga mereka boleh yang terbaik. Berdoa secara khusus bagi gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang tinggal beberapa waktu ke depan akan melaksanakan persidangan sinode secara daring. Bapak berkati seluruh fungsionaris majelis sinode yang akan mengakhiri masa jabatannya. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan sukacita di akhir-akhir masa jabatan mereka. Dan Bapak boleh mempersiapkan pribadi dan sosok-sosok yang terbaik yang akan menjadi pemimpin gereja ini ke depan. Berkati panitia-panitia yang ada, baik panitia persidangan sinode, panitia pemilihan, panitia kredensi, dan seluruh peserta yang akan mengambil bagian dalam persidangan dimaksud. Dalam sukacita yang boleh kami bawa dalam persekutuan, dalam persidangan yang dimaksud, sehingga ada hasil-hasil yang boleh kami hasilkan demi perjalanan gereja ini 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, lalu kami mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan untuk mengiringi kantung persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403, kita menyanyikan bait yang pertama, "Hujan berkat kan tercurah," dan apa yang berikut kita angkat bersama-sama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, silakan berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kasih dan segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami
hingga saat ini. Tuhan berkatilah persembahan ini ya Bapa, sehingga lewat persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun. Jemaat 422 bait yang pertama. Jemaat 422 bait yang pertama, Yesus berpesan, dan apa yang seterusnya kita angkat sama-sama. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Jitro Manuwai di tempat ini, jemaat yang ada di rumah, bahkan kami yang akan pulang dari tempat ini, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.